almarhum Muhammad Akbar Basri alias Abai ternyata sudah memberi sinyal kepada orang tuanya sehari menjelang peristiwa tragis di DPRD Makassar. Malam hari sebelum peristiwa naas tersebut, Abai memeluk ibunya. Cerita saudara kandung Abai, Muhammad Bahmid Basri, ibunya sempat heran mengapa anaknya tiba-tiba melakukan hal tersebut. Abai kemudian menjawab pertanyaan itu dengan meminta untuk dibangunkan pukul 10 untuk menuju ke kantornya. Siapa sangka itu adalah pelukan terakhir Abai untuk ibunya. Abai tinggal di lorong-lorong kecil, tepatnya di Jalan Palang Baru 2, Kecamatan Tamalate. Di sana ia tinggal bersama ibu dan kakak keduanya. Abai anak terakhir dari 7 bersaudara. Saudaranya yang lain sudah hidup bersama keluarga mereka masing-masing. Abai adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya juga sudah tutup usia. Malam hari saat peristiwa tersebut, Abai sempat mengirimkan pesan maupun video singkat tentang situasi dalam kondisi genting. Pesan tersebut membuat ibunya khawatir, gelisah, dan terus menangis. Ibu Abai meminta Bahmid untuk mencari ke kantor DPRD Makassar. Saat tiba, Bahmid mengaku situasi saat itu sangat mencekam. Api dan massa sudah mengepung gedung DPRD di Jalan AP Petarani. Ada banyak kabar yang ia dapat tentang keberadaan adiknya. Yang pertama, Abai dikabarkan loncat dari lantai 3 dan dilarikan ke rumah sakit Kristalina di Ledjen Hertasning. Sampai ia di rumah sakit, ia tidak menemukan Abai di antara beberapa korban yang dirawat. Ia kemudian menuju ke gedung DPRD kembali, namun di perjalanan Bahmid kembali mendapat telepon bahwa Abai dibawa ke rumah sakit Primaya. Saat tiba di DPRD, ia memberanikan diri bertanya kepada petugas pemadam kebakaran. Damkar menyampaikan masih ada 1 orang yang belum dievakuasi. Evakuasi terkendala karena serangan terus dilakukan oleh massa. Saat petugas membawa kantong jenazah, Bahmid yakin itu Abai karena ciri-ciri tinggi badannya sama. Abai telah pergi selamanya, namun luka di hati keluarga akan tertanam selamanya. Sebelum Abai meninggal itu dia sempat memeluk ibu. Dan itu sangat tiba-tiba sekali. Sebelum berangkat kerja ya? Iya, malam-malam sebelum ini. Malamnya, paginya pergi kerja. Itu malamnya dia peluk ibu tiba-tiba. Dan ibu langsung bertanya, "Baik, kenapa pernah tiba-tiba kau peluk begitu?" Dan tidak, ibu kasih bangun Kak jam 10 pagi besok Kak pergi kerja. Mungkin itu adalah pelukan terakhirnya. Di rumah memang tinggal sama siapa selain ibu? Itu tinggal sama kakak lagi satu orang. Berarti berapa orang? Bertiga sama ibu. Oh, bapak juga sudah tidak? Bapak sudah almarhum. Oh, iya. Jadi saudara-saudaranya yang lain tinggal pisah. Ya, sudah keluar dari kakak, sudah bisa, sudah berkeluarga semua. Oh, sisa Abai yang belum Abai menikah. sama ada kakak 1. Oh, iya. Tadi ada keinginan keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.